Beberapa waktu terakhir, beredar sebuah potongan dialog di salah satu kanal media. Seorang penanya yang mengaku berasal dari kalangan Salafi menyampaikan kegelisahan kepada seorang Gus. Pertanyaannya terdengar jujur, sopan, dan bahkan menyentuh. Ia merasa selama bertahun-tahun berada di jalan yang diyakini paling benar. Namun belakangan mulai melihat adanya penyampaian guru-gurunya yang dianggap keliru, bahkan disebut fatal. Banyak orang merasa tenang mendengarnya. Sebagian merasa tercerahkan. Sebagian lain merasa inilah suara kejujuran yang lama terpendam. Namun sebelum kita larut terlalu jauh dalam perasaan itu, ada baiknya kita berhenti sejenak dan memperhatikan sesuatu yang sering luput dari perhatian. Jika kita dengarkan dengan cermat, ada beberapa hal mendasar yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan. Kekeliruan apa yang dimaksud? Di bagian mana letaknya hingga disebut fatal? Pernyataan guru siapa yang sedang dipersoalkan? Dan bantahan terhadap poin apa yang sebenarnya diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan penanya, dan bukan pula untuk membela siapapun. Ini adalah pertanyaan yang wajar dalam tradisi ilmu. Sebab dalam Islam, sebelum sebuah masalah dibahas dan dijawab, ia perlu terlebih dahulu dirumuskan dengan jelas. Tanpa kejelasan itu, kegelisahan yang sah bisa berubah menjadi persoalan yang sulit diuji secara ilmiah. Di titik inilah banyak dari kita sering tergelincir. Kita merasa tenang karena bahasanya lembut. Kita merasa aman karena nadanya damai. Padahal, ketenangan belum tentu lahir dari kejernihan, dan kegelisahan belum tentu lahir dari kesesatan. Kadang yang sedang terjadi bukan perbedaan atau konflik antara Salafi dan Aswaja, melainkan kebingungan kita sendiri dalam menilai kebenaran di tengah perbedaan. Karena itu, video ini tidak dibuat untuk membantah ustadz atau gus tertentu, tidak pula untuk membela kelompok manapun. Kita tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apalagi menyebut nama dan detail yang tidak disebutkan sejak awal. Yang ingin kita lakukan di sini adalah sesuatu yang lebih mendasar, yaitu belajar bersama bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ketika berhadapan dengan perbedaan, kritik, dan klaim kebenaran. Sebab bisa jadi, masalah terbesar kita hari ini bukan pada siapa yang paling benar, tetapi pada bagaimana cara kita mencari dan menilai kebenaran itu sendiri. Setelah persoalan diletakkan dengan jernih, langkah berikutnya adalah memahami satu hal yang sering luput dari perhatian. Bagaimana sebenarnya cara kita menilai kebenaran di tengah perbedaan. Dalam banyak perdebatan keagamaan, masalahnya seringkali bukan pada kurangnya dalil, tetapi pada cara kita mendekati dalil tersebut. Kita hidup di zaman ketika potongan ceramah atau cuplikan debat dan narasi singkat beredar begitu cepat. Akibatnya, kebenaran sering dipersempit menjadi soal siapa yang bicara atau dari kelompok mana. Bukan lagi apa yang disampaikan dan bagaimana landasannya. Disinilah banyak muslim, baik yang merasa Salafi, Aswaja, atau yang tidak mau dilabeli apapun, mulai mengalami kebingungan. Bukan karena mereka anti kebenaran, tetapi karena kebenaran disajikan dalam suasana konflik. Ketika suasana sudah panas, nalar sering kalah oleh emosi, dan adab kalah oleh fanatisme. Padahal, para ulama sejak dahulu mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur dari siapa yang paling keras membela, tetapi dari sejauh mana ia sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman yang lurus. Bahkan Imam Malik pernah mengingatkan bahwa setiap orang bisa benar dan bisa salah, kecuali Nabi. Ini bukan untuk merelatifkan kebenaran, tetapi untuk menjaga kerendahan hati dalam mencarinya. Masalah muncul ketika perbedaan tidak lagi diperlakukan sebagai ruang belajar, tetapi sebagai medan perang. Fokus bergeser dari menguji argumen menjadi memberi label. Sesat, liberal, wahabi, kadrun, dukun, habib, atau gus sesat, wali gila, dan sebutan-sebutan lain yang akhirnya lebih melukai persaudaraan daripada mendekatkan kepada kebenaran. Label-label ini mungkin terasa melegakan sesaat, tetapi jarang menyelesaikan masalah. Karena itu, sebelum terlalu jauh menilai siapa yang salah dan siapa yang benar, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah cara kita mencari kebenaran ini masih mendekatkan kita kepada Allah, atau justru membuat hati semakin keras dan sempit? Sebab bisa jadi, tanpa sadar, kita benar dalam dalil tetapi keliru dalam sikap. Bagian ini bukan untuk menuduh siapapun. Ini adalah ajakan untuk kembali ke dasar, menjadikan adab sebagai pintu ilmu, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju ketakwaan, bukan sekadar alat untuk memenangkan perdebatan. Setelah kegelisahan seorang Salafi itu disampaikan, muncullah sebuah jawaban dari seorang gus. Jawaban ini cepat menyebar, banyak dibagikan, dan diterima dengan hangat oleh sebagian orang. Alasannya sederhana, bahasanya tenang, santun, dan terdengar bijak. Di tengah suasana umat yang lelah oleh perdebatan, jawaban seperti ini memang terasa menyejukkan. Tidak ada nada menyerang, tidak ada kalimat kasar, tidak ada upaya merendahkan guru siapapun. Bahkan sejak awal, sang gus mengajak penanya untuk tetap bersyukur, menghormati guru-gurunya, dan tidak melupakan jasa mereka dalam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini tidak ada yang keliru. Bahkan ini patut diapresiasi. Namun, ketenangan sebuah jawaban tidak otomatis berarti ketuntasan jawaban. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menolak, tetapi untuk menimbang dengan jujur. Penanya sejak awal
Meskipun pertanyaannya tidak disampaikan secara eksplisit, kegelisahannya tetap terasa. Ia melihat ada kesalahan serius dalam penyampaian sebagian guru, menunggu bantahan terbuka, tetapi yang ia temui hanyalah keheningan atau jawaban di ruang tertutup. Akhirnya, ia bertanya, "Dari mana saya harus memulai belajar ulang semua ini?" Jawaban Sang Gus kemudian memberi beberapa nasihat. Tetap menghormati guru, menjauhi akun anonim dan konten yang provokatif, mencari ustadz yang kredibel dan siap berdialog, serta mengarahkan kepada sebuah program kajian yang dianggap bisa menjelaskan isu-isu seperti tawasul, tabaruk, bid'ah, dan lain-lain. Semua nasihat ini, jika dilihat satu persatu, tidak ada yang salah secara moral. Bahkan sebagian terdengar sangat bijak. Namun persoalan pentingnya ada di sini. Apakah nasihat-nasihat itu menjawab inti kegelisahan penanya? Disinilah kita perlu membedakan dua jenis jawaban, yaitu, pertama, jawaban yang menenangkan hati, dan kedua, jawaban yang menyelesaikan persoalan ilmiah. Jawaban Sang Gus jelas kuat pada poin pertama. Ia meredakan emosi, menurunkan ketegangan, dan mengajak pada sikap dewasa. Tetapi ketika kita periksa lebih dalam, persoalan ilmiah yang diajukan penanya justru belum disentuh secara langsung. Penanya bertanya tentang kesalahan fatal dalam penyampaian, tidak adanya bantahan terbuka, dan kebingungan menilai kebenaran. Namun jawaban yang diberikan lebih banyak berbicara tentang siapa yang sebaiknya diikuti, konten apa yang sebaiknya dihindari, dan kemana penanya diarahkan untuk belajar. Dengan kata lain, fokusnya bergeser dari menilai argumen ke mengatur sumber rujukan. Ini bukan berarti salah, tetapi belum tentu cukup. Dalam Islam, adab memang sangat penting. Tidak ada ilmu yang berkah tanpa adab. Namun adab tidak dimaksudkan untuk menghentikan pertanyaan, apalagi menutup pengujian. Para ulama terdahulu dikenal sangat beradab, tetapi mereka juga sangat tegas dalam menguji pendapat. Imam Ahmad, misalnya, bisa sangat menghormati gurunya, tetapi tetap menyelisihi mereka dalam masalah tertentu. Imam Nawawi dengan santun mengkritik pendapat ulama sebelum beliau, tanpa kehilangan rasa hormat. Artinya, adab dan kritik ilmiah bukan dua hal yang saling meniadakan. Maka ketika sebuah jawaban hanya berhenti pada ajakan bersikap santun tanpa menyentuh letak persoalan ilmiah, wajar jika sebagian penuntut ilmu masih merasa belum terjawab. Salah satu inti kegelisahan penanya adalah soal diamnya bantahan terbuka. Namun dalam jawaban tersebut, persoalan ini tidak benar-benar dibahas. Tidak dijelaskan mengapa bantahan terbuka belum dilakukan. Apakah diam itu pilihan ilmiah, atau apakah memang belum ada bantahan yang siap diuji. Padahal, bagi penuntut ilmu, diam juga perlu dijelaskan. Karena diam bisa bermakna banyak hal. Tanpa penjelasan, kebingungan justru bisa bertambah. Dalam tradisi keilmuan, ketika sebuah pendapat dianggap keliru dan sudah tersebar, menjelaskan letak kekeliruannya menjadi bagian dari tanggung jawab ilmiah, sebagaimana prinsip menjelaskan kebenaran ketika kebatilan menyebar. Dalam pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar, di titik ini, kita bisa memahami mengapa jawaban tersebut terasa benar dan aman, tetapi tetap menyisakan ruang kosong. Penanya yang awalnya bingung tentang cara menilai kebenaran, kini justru diarahkan untuk mempercayai rujukan tertentu. Ini bisa membantu secara praktis, tetapi belum menyelesaikan masalah dasarnya. Karena cepat atau lambat, penanya akan kembali berhadapan dengan perbedaan pendapat lain, dan pertanyaan yang sama akan muncul lagi. Bagaimana saya menilai ini semua? Tanpa alat ukur, ketenangan yang didapat bisa bersifat sementara. Sampai di sini, kita perlu bersikap adil. Jawaban Sang Gus memiliki adab yang baik, niat persatuan yang jelas, dan bahasa yang menenangkan. Namun pada saat yang sama, ia belum sepenuhnya menjawab kegelisahan ilmiah penanya, terutama soal pengujian klaim kebenaran dan keterbukaan bantahan. Maka pertanyaan berikutnya menjadi penting. Jika penanya diarahkan untuk menjauhi akun anonim dan konten kritis, apakah itu solusi yang adil? Atau justru mengandung generalisasi yang perlu ditimbang ulang? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada bagian ketiga. Salah satu bagian dari jawaban Sang Gus yang paling banyak mendapat perhatian adalah anjuran untuk menjauhi akun anonim. Secara ringkas, penanya diminta untuk unfollow akun-akun anonim, baik yang mengatasnamakan Salafi maupun Aswaja, terutama akun-akun yang dianggap sok kritis, gemar mengangkat oknum, atau menampilkan konten yang memicu kegaduhan. Sekilas, nasihat ini terdengar sangat masuk akal. Bahkan mungkin sebagian orang langsung mengangguk setuju. Bukankah memang banyak akun anonim yang provokatif, suka memotong video, dan memancing emosi umat? Ya, di titik tertentu, nasihat ini memang benar. Namun, seperti banyak nasihat lain, masalahnya bukan pada niatnya, melainkan pada cara ia digeneralisasi. Untuk bersikap adil, kita perlu bertanya dengan jujur. Apakah yang bermasalah itu anonimitasnya, atau cara akun tersebut menyampaikan konten? Banyak orang mencampur adukan dua hal ini. Dalam praktiknya, akun-akun yang sering menimbulkan masalah biasanya memiliki ciri-ciri berikut: tidak menyebut sumber dengan jelas, memotong pernyataan tanpa konteks, menolak dikritik atau diklarifikasi, hidup dari judul sensasional dan kemarahan audiens. Masalahnya ada pada ketidakbertanggungjawaban, bukan semata-mata pada anonimitas. Jika kita melihat sejarah keilmuan Islam, anonimitas
bukan sesuatu yang otomatis dipandang negatif. Banyak karya klasik tidak mencantumkan identitas penulis secara rinci, ada pula yang disebarkan tanpa foto, tanpa popularitas, dan dinilai dari isi dan kekuatannya, bukan dari siapa yang membawanya. Bahkan dalam ilmu hadis, yang dinilai bukan wajah atau ketenaran perawi, melainkan kejujuran, ketelitian, dan konsistensi dalam menyampaikan riwayat. Artinya, sejak awal, Islam telah mengajarkan satu prinsip penting. Kebenaran dinilai dari hujah, bukan dari kemasan. Disinilah letak masalahnya. Ketika dikatakan, unfollow akun anonim, tanpa penjelasan lebih lanjut, nasihat ini berubah dari peringatan yang berguna menjadi generalisasi, yang berpotensi menutup pintu kebenaran. Sebab faktanya, tidak semua akun anonim provokatif, tidak semua akun berwajah publik itu akurat, dan tidak semua kesalahan datang dari akun kecil. Jika ukuran kebenaran dipersempit menjadi siapa yang berbicara, maka kritik yang valid bisa diabaikan, kesalahan yang nyata bisa lolos, dan umat dilatih untuk melihat identitas, bukan argumentasi. Padahal para ulama sejak dahulu mengingatkan, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan mengenal siapa yang berada di atasnya. Ada satu bahaya yang sering tidak disadari, ketika umat dibiasakan untuk menolak kritik hanya karena datang dari medium tertentu. Misalnya akun anonim, maka fokus berpindah dari isi ke saluran. Akibatnya, argumen tidak diuji, dalil tidak ditimbang, kesalahan tidak diperiksa. Yang terjadi bukan lagi proses ilmiah, tetapi filter sosial. Siapa yang boleh didengar dan siapa yang harus diabaikan, bukan karena benar atau salah, tetapi karena label. Ini berbahaya, karena bisa membuat sebuah pendapat bertahan, bukan karena kuat, tetapi karena tidak pernah diuji. Menjauhi konten provokatif adalah sikap bijak, namun menutup telinga dari kritik yang argumentatif hanya karena datang dari akun anonim adalah sikap defensif. Perbedaannya sederhana. Pertama, sikap bijak menjaga hati dari kerusakan. Kedua, sikap defensif menjaga kubu dari koreksi. Yang pertama dianjurkan, yang kedua perlu diwaspadai. Maka, anjuran untuk unfollow akun anonim seharusnya dipahami secara lebih hati-hati. Yang perlu dijauhi bukan anonimitasnya, tetapi provokasi tanpa dalil, kritik tanpa adab, dan klaim tanpa tanggung jawab. Jika tidak, nasihat yang awalnya bertujuan menenangkan, justru bisa berubah menjadi penghalang bagi pencarian kebenaran. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke sisi yang jarang dibicarakan. Mengapa anonimitas justru dalam kondisi tertentu bisa lebih aman dari penyakit ria, dan bagaimana tanggung jawab ilmiah tetap harus dijaga. Setelah membahas bahaya generalisasi terhadap akun anonim, kini kita perlu melangkah satu tingkat lebih dalam. Sebab persoalan anonimitas bukan hanya soal aman atau tidak aman, tetapi juga berkaitan dengan niat dan penyakit hati, serta tanggung jawab ilmiah. Disinilah pembahasan ini menjadi lebih halus dan sering disalahpahami. Sebagian orang langsung mengaitkan anonimitas dengan ketidakjujuran, pengecut, atau sengaja bersembunyi karena niat buruk. Padahal, itu hanyalah satu kemungkinan, bukan satu-satunya. Dalam kenyataannya, orang memilih anonim dengan alasan yang sangat beragam. Ada yang anonim karena ingin fokus pada isi, bukan figur, atau khawatir terjatuh pada popularitas, atau ingin menghindari fanatisme pengikut, atau menjaga diri dari ujian-pujian dan sanjungan. Semua ini tidak otomatis menjadikannya lebih mulia, tetapi juga tidak otomatis menjadikannya tercela. Menariknya, dalam tradisi Islam, justru amal yang tersembunyi sering dipuji, bukan karena tersembunyi itu sendiri, tetapi karena lebih aman dari ria. Rasulullah bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Prinsipnya jelas, semakin tersembunyi dari pujian manusia, semakin aman bagi hati. Maka, dalam konteks dakwah digital, anonimitas bisa menjadi sarana untuk menekan dorongan ingin dipuji, menghindari kultus personal, dan menjaga niat tetap lurus. Namun perlu ditekankan, anonimitas bukan jaminan ikhlas. Sebagaimana tampil publik bukan jaminan ria. Semua kembali pada niat dan pengawasan diri. Disinilah titik keseimbangan yang sering luput. Walaupun anonimitas bisa menjaga niat, ia tidak pernah menggugurkan tanggung jawab ilmiah. Siapapun yang berbicara tentang agama, baik bernama besar, kecil, atau anonim, tetap terikat dengan prinsip yang sama. Menyebutkan sumber, tidak memotong dalil, tidak memelintir perkataan ulama, dan siap dikoreksi bila keliru. Imam Malik pernah mengingatkan bahwa setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali Nabi. Prinsip ini berlaku tanpa melihat status siapa yang berbicara. Artinya, akun anonim yang rapi, jujur, dan argumentatif layak didengar. Akun publik yang sembrono, emosional, dan manipulatif layak dikritisi. Timbangan kita bukan siapa, tetapi apa yang disampaikan. Namun, kita juga harus jujur bahwa anonimitas memang sering disalahgunakan. Ada yang bersembunyi untuk menghina, merasa kebal dari kritik, atau menyebar tuduhan tanpa adab. Ini adalah penyimpangan dan harus ditegur. Bukan karena ia anonim,
tetapi karena melanggar adab ilmiah dan etika Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kebebasan tanpa tanggung jawab. Bahkan menasihati penguasa pun memiliki adab, apalagi menasihati sesama muslim. Karena di tengah perbedaan salafiyah wajah, anonimitas sering dijadikan alat delegitimasi. Alih-alih membantah argumen, yang diserang justru status akun, latar belakang, atau dugaan niat di balik layar. Ini membuat diskusi ilmiah bergeser menjadi konflik identitas. Padahal, niat manusia adalah urusan Allah, sedangkan yang bisa kita nilai hanyalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman ulama yang terpercaya, dan kejujuran dalam menyampaikan. Anonimitas bukan musuh dakwah, dan bukan pula jaminan kebenaran. Ia hanyalah alat yang bisa menjadi sarana kebaikan atau keburukan. Yang harus dijaga oleh siapapun, anonim atau tidak, adalah keikhlasan niat, ketelitian ilmiah dan kerendahan hati untuk dikoreksi. Jika prinsip ini hilang, maka baik akun anonim maupun akun besar, sama-sama berpotensi menyesatkan. Pada bagian 5, kita akan masuk ke titik paling sensitif dari video ini. Pada titik ini, kita sampai pada persoalan yang paling sering melelahkan umat. Semua kritik terdengar sama, padahal hakikatnya sangat berbeda. Tidak sedikit orang awam akhirnya memilih diam, menjauh, atau bersikap sinis. Bukan karena tidak peduli agama, tetapi karena bingung harus berdiri di mana. Untuk itu, kita perlu membedakan 3 hal yang sering tercampur aduk. Pertama, kritik ilmiah, kedua nasihat, dan ketiga serangan. Kritik ilmiah adalah bentuk koreksi yang paling sehat dalam tradisi Islam. Ia memiliki ciri yang jelas, membahas pendapat, bukan niat, menguji dalil, bukan menyerang identitas, dan membuka ruang dialog, bukan menutupnya. Para ulama sejak dahulu berbeda pendapat dengan keras dalam argumen, tetapi tetap menjaga adab. Imam Syafi'i bahkan berkata bahwa pendapatnya benar namun mungkin salah, dan pendapat orang lain salah, namun mungkin benar. Artinya, kritik ilmiah bertujuan mendekatkan kepada kebenaran, bukan memenangkan kelompok. Jika sebuah kritik disertai dalil, rujukan ulama, dan disampaikan dengan bahasa yang tertib, maka ia layak didengar, meskipun datang dari pihak yang berbeda manhaj. Nasihat dalam Islam memiliki ruh yang berbeda. Ia lahir dari kepedulian, bukan dari keinginan membongkar kesalahan di ruang publik. Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Dan para ulama menjelaskan bahwa nasihat memiliki adab, memilih waktu yang tepat, cara yang lembut, dan tujuan memperbaiki, bukan mempermalukan. Masalahnya, di era media sosial, nasihat sering kehilangan ruhnya. Ia disampaikan dengan nada merendahkan, dibumbui sindiran, atau dikemas agar viral. Disinilah nasihat berubah bentuk. Bukan lagi obat, tetapi luka baru. Inilah yang paling merusak. Namun sering dikira sebagai giroh terhadap sunnah, atau pembelaan terhadap akidah, padahal sebenarnya adalah serangan berkedok agama. Ciri-cirinya mudah dikenali. Fokus pada pelabelan dan julukan yang merendahkan, seperti sesat, dan sebutan-sebutan kasar terhadap tokoh agama. Mengutip dalil tanpa konteks, memotong perkataan ulama, dan menutup ruang klarifikasi. Serangan seperti ini tidak mendidik. Ia justru melahirkan ketakutan, fanatisme, dan kebencian. Padahal Allah melarang kita berkata tanpa ilmu, dan memerintahkan berdakwah dengan hikmah, dan mauizah hasanah. Ironisnya, serangan semacam ini sering mendapat tepuk tangan, karena emosi lebih cepat menyebar daripada ilmu. Karena dari luar, semuanya tampak sama-sama mengatasnamakan dalil. Bagi orang awam, mana kritik, mana cacian, sulit dibedakan, mana nasihat, mana provokasi, terasa kabur. Akhirnya muncul sikap, sudahlah, semuanya ribut, yang penting saya salat saja. Atau lebih buruk, menjauh dari kajian sama sekali. Padahal, ini kerugian besar. Bukan karena konflik itu sendiri, tetapi karena cara konflik disajikan. Di tengah situasi seperti ini, sikap yang lebih selamat adalah tidak tergesa-gesa memihak, menimbang dalil, bukan emosi, dan menyadari bahwa keras dalam kebenaran tidak identik dengan kasar dalam penyampaian. Kebenaran tidak membutuhkan teriakan, ia membutuhkan kejelasan. Tidak semua yang mengkritik sedang menasihati, dan tidak semua yang menasihati layak diikuti. Dalam perbedaan salafiyah wajah, tugas penuntut ilmu bukan menjadi hakim niat, tetapi pelajar yang jujur dan adil. Jika kita keliru membedakan kritik, nasihat, dan serangan, maka yang rusak bukan hanya diskusi, tetapi hati kita sendiri. Pada bagian 6, kita akan masuk ke inti yang paling praktis. Bagaimana seharusnya orang awam bersikap, memilih rujukan, dan tetap berpikir jernih di tengah perbedaan yang tak kunjung usai. Setelah memahami bagaimana konflik sering dibingkai, kini muncul pertanyaan paling penting. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang awam? Pertanyaan ini penting, karena tidak semua orang memiliki waktu, kapasitas, atau latar belakang untuk menelusuri perdebatan ilmiah yang panjang. Islam sendiri tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Langkah pertama yang paling sehat adalah jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang berada pada tingkat yang sama dalam menuntut ilmu. Orang awam bukan orang bodoh. Ia hanya belum sampai pada tahap memilah dalil secara mandiri. Dan ini diakui dalam tradisi Islam. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahli ilmu,
jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan dua hal. Tidak semua orang wajib menjadi ahli, dan bertanya kepada yang lebih tahu adalah jalan yang sah. Menyadari posisi ini justru menyelamatkan seseorang dari sikap sok tahu dan kelelahan mental. Kesalahan yang sering terjadi di era digital adalah mengoleksi terlalu banyak suara, lalu berharap semuanya menyatu dengan sendirinya. Akibatnya bukan bertambah tenang, tetapi semakin bingung. Sikap yang lebih bijak adalah memilih beberapa rujukan utama yang jelas metodologinya, dikenal amanah dalam menyampaikan dalil, dan tidak gemar memprovokasi emosi. Lebih baik mendalami sedikit rujukan dengan tenang, daripada meloncat-loncat dari satu konflik ke konflik lain tanpa arah. Guru yang sehat secara keilmuan biasanya tidak mudah melabeli, tidak merasa paling selamat sendirian, dan berani mengakui batas pengetahuannya. Sebaliknya, tanda yang perlu diwaspadai adalah ketika semua yang berbeda langsung dicurigai niatnya. Perbedaan selalu ditarik ke isu siapa melawan sunnah, dan murid dibuat takut bertanya. Ilmu yang benar menumbuhkan ketenangan, bukan ketakutan. Banyak orang jatuh lelah bukan karena belajar Islam, tetapi karena terlalu sering mengonsumsi konflik. Padahal, inti agama ini adalah salat yang khusyuk, akhlak yang jujur, hubungan yang baik dengan keluarga, dan ibadah yang konsisten. Jika apapun yang kita konsumsi, baik kajian, potongan ceramah, maupun konten keagamaan, justru membuat hati sempit, mudah marah, dan lebih sibuk menghakimi pribadi orang lain daripada menguji gagasan dan dalilnya, maka ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar mendekatkan saya kepada Allah, atau justru menjauhkan? Dalam tradisi keilmuan Islam, kedewasaan lahir pelan-pelan. Bahkan para ulama besar menghabiskan puluhan tahun untuk menata cara berpikir, bukan sekadar menghafal dalil. Tidak semua kebingungan harus dijawab hari ini. Tidak semua perbedaan harus kita menangkan. Terkadang, sikap paling ilmiah adalah menunda penilaian sampai ilmu kita cukup. Ini bukan kelemahan, tetapi kehati-hatian. Bagi orang awam, keselamatan agama tidak terletak pada seberapa keras membela satu kubu, tetapi pada seberapa jujur ia belajar, seberapa tenang ia beribadah, dan seberapa baik akhlaknya terjaga. Perbedaan akan selalu ada. Yang diuji bukan hanya pemahaman kita, tetapi juga ketenangan hati dan kedewasaan sikap. Pada bagian 7, yaitu penutup, kita akan menyimpulkan seluruh pembahasan ini dan menarik satu benang merah, bahwa persatuan umat tidak lahir dari menyeragamkan pendapat, tetapi dari adab dalam berbeda. Setelah menelusuri kegelisahan seorang penuntut ilmu, jawaban seorang Gus, lalu mengkritisinya secara adil dan perlahan, satu hal menjadi semakin jelas. Masalah terbesar umat hari ini bukan kurangnya dalil, tetapi rapuhnya adab dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan atau katakanlah konflik salafiyah waja, seperti konflik-konflik lain sebelumnya, sejatinya bukan hal baru dalam sejarah Islam. Perbedaan pendapat telah ada sejak generasi awal. Namun yang membedakan masa lalu dan hari ini adalah cara perbedaan itu dipertontonkan. Dulu, perbedaan hidup di ruang ilmiah. Hari ini, ia hidup di ruang algoritma. Dalam Islam, kebenaran tidak pernah dilepaskan dari adab, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang benar membuat seseorang semakin tawadu, bukan semakin mudah merendahkan. Semakin dalam seseorang memahami agama, seharusnya semakin sadar bahwa dirinya bisa salah. Para ulama besar tidak pernah mengklaim keselamatan mutlak bagi kelompoknya. Mereka justru sibuk menjaga diri dari kesalahan. Inilah ruh yang sering hilang ketika agama berubah menjadi identitas kelompok, bukan jalan penghambat. Membela sunnah adalah ibadah, membela akidah adalah kewajiban. Namun, ketika pembelaan itu menghalalkan prasangka, menutup pintu dialog, dan menumpulkan empati, maka ia berubah dari ibadah menjadi ujian. Tidak semua yang keras itu tegas, dan tidak semua yang lembut itu kompromi. Allah memerintahkan Musa untuk berbicara dengan lembut kepada Fir'aun, bukan karena Fir'aun benar, tetapi karena kebenaran memiliki adab. Salah satu ilusi paling berbahaya adalah anggapan bahwa persatuan hanya bisa dicapai jika semua orang berpikir sama. Padahal sejarah Islam justru menunjukkan sebaliknya. Persatuan lahir ketika perbedaan diakui, adab dijaga, dan kebenaran dicari bersama, bukan dimonopoli. Umat tidak membutuhkan keseragaman, tetapi kedewasaan. Bagi siapapun yang merasa lelah, bingung, atau goyah di tengah hiruk-pikuk perdebatan, mungkin inilah saatnya pulang sejenak ke hal-hal paling dasar. Salat yang diperbaiki, Al-Quran yang dibaca dengan tenang, akhlak yang dijaga dalam keluarga dan masyarakat, bukan berarti berhenti berpikir, tetapi berhenti berisik di dalam hati. Ilmu bukan untuk membuat kita merasa lebih selamat dari orang lain, tetapi untuk membuat kita lebih takut kepada Allah dan lebih lembut kepada sesama. Semoga Allah membimbing kita untuk mencintai kebenaran tanpa kesombongan, berbeda tanpa kebencian, dan belajar tanpa merasa paling selamat. Dan semoga kita semua dipertemukan bukan hanya dalam satu pendapat, tetapi dalam niat yang jujur dan akhlak yang baik.